Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan channel saya YouTube Fotokopi. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, walafiat, dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya teman-teman, saya masih berada di tempat usaha saya, yaitu usaha penggandaan dokumen atau toko fotokopi. Di tempat usaha saya ini saya menerima beberapa macam jasa ya teman-teman, penjilitan, pemperinan, pencetakan foto, laminating, penjual ATK, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang dekat dengan toko saya dan ingin menggunakan jasa saya, mampir saja teman-teman. Insya Allah saya akan memberikan pelayan terbaik dan insya Allah pula saya akan memberikan hasil yang terbaik. Pada hari ini teman-teman, saya akan membuat video yaitu di jam sore ini teman-teman ya, toko saya sudah tutup. Saya akan membuat video yaitu video yang mana requestan dari sahabat kita di YouTube Fotokopi, yaitu ingin menanyakan modal 10 juta mesin apa yang bagus. Kurang lebih pertanyaannya itu ya teman-teman. Jadi untuk mesin bagus atau tidaknya saya tidak bisa menyarankan atau bagaimana, karena mesin tersebut tergantung nasib atau tidaknya teman-teman. Kadang kita membeli mesin yang second bisa tahan lama, kadang kita membeli mesin yang bagus, mesin yang baru kadang juga cepat rusak. Itu tergantung nasib-nasib hoki-hokian kita teman-teman. Tetapi di sini saya akan melihatkan mesin apa saja yang saya pergunakan. Pertama sekali yaitu di modal saya 7 juta ya teman-teman. 7 juta saya sudah mempunyai lemari, itu sudah mempunyai etalase ini, sudah mempunyai komputer satu, sudah mempunyai printer yang ini ya teman-teman, L1110 itu sudah punya teman-teman, dan modal saya dulu 7 juta. Jadi modal 7 juta tersebut saya pergunakan untuk membeli alat-alat ATK, membeli mesin-mesin laminating. Jadi yang saya banyakkan yaitu kertas-kertasnya teman-teman. Kalau untuk alat-alat ATK seperti dalam ini saya berangsur saja belinya. Kalau dapat untung saya sisihkan, saya sebagian saya untuk keperluan lain, sebagian lagi saya untuk menambah alat-alat di toko saya teman-teman. Kita langsung saja teman-teman, tanpa banyak basa-basi saya akan menunjukkan mesin apa yang saya pakai waktu saya masih modal 7 juta awal saya membuka dulu teman-teman. Mesin yang saya pergunakan adalah ini ya teman-teman, mesin Brother ini adalah mesin, menurut saya ini adalah mesin lama ya teman-teman. Tipe Brothernya DCP L2540. Saya sudah membuka usaha fotokopi ini kurang 5 tahun, 6 tahunan, 6 tahun, 7 tahunan ya teman-teman. Alhamdulillah mesinnya masih bagus. Ini adalah mesin yang kedua. Mesin pertamanya ini ya teman-teman. Ini yang pertama saya beli, tapi sama saja saya akan mereviewnya karena mesinnya sama saja dengan di sebelah ya teman-teman. Ini adalah mesin Brother DCP L2540. Menurut saya kalau untuk pemula, kalau kita tidak terlalu banyak memfotokopi, ini juga sudah bagus ya teman-teman. Tentu kalau namanya mesin fotokopi mini, tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Saya akan menunjukkan mungkin yang saya paham atau yang saya tahu tentang kekurangan dan kelebihannya. Mesin ini teman-teman mempunyai tempat kertas ya teman-teman. Ini tempat kertasnya. Tempat kertas ini untuk A4 dengan E4 di sini semua teman-teman. Kalau kita ingin memfotokopi A4 bisa kita pendekkan ininya. Kalau kita mau ingin fotokopi E4 bisa kita pendekkan. Sekarang karena saya sudah ada mesin lain, saya ini jadikan mesin A4 saja teman-teman, kertas A4 di dalamnya ini. Ini untuk memperpanjang pendeknya ya teman-teman. Setelah itu, kalau kita seandainya hanya ingin memfotokopi kertasnya tidak sama di dalam, tetapi kita hanya memfotokopi selembar,
atau 2 lembar sudah bisa diletakkan di sini teman-teman. Ini hanya bisa untuk 1 lembar kertas di sini, dan ini sudah bisa untuk kertas agak tebal kita memfotokopi seperti kertas jilid ya teman-teman, sudah bisa masuk di sini. Selanjutnya mesin ini sudah bisa pakai M4, tetapi M4-nya kita memasukkannya di sini teman-teman, di ADF. Di ADF yang hanya bisa teman-teman ya. Dan M4-nya tidak bisa yang sudah laminating. Tidak bisa diletakkan di sini sudah laminating. Hanya M4 yang belum laminating. Tetapi saya sarankan kalau kertasnya tipis, jangan kita letak di sini, takut nanti robek ya teman-teman, punya pelanggan kita. Kalau untuk di dalamnya kekurangannya, kertasnya untuk kaca scan ini hanya bisa menggunakan A4 teman-teman. Ini A4, tidak bisa menggunakan M4. Bisa saya contohkan, ini kertas M4. Seperti ini teman-teman ya. Tidak bisa, ini hanya untuk A4 kalau lebarnya sama. Tapi untuk panjangnya tidak bisa teman-teman. Kalau untuk panjang yang M4 tadi, kita bisa memfotokopinya lewat sini. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, takut kertasnya kalau tipis takut robek. Saya biasanya dulu sangat hati-hati sekali, takut kalau robek. Dan saya lihat-lihat kalau kertasnya masih tebal, masih kuat, saya letakkan di sini, tidak jadi masalah. Setelah itu kalau seandainya kertasnya M4 seperti ini, M4 ya teman-teman, tetapi tidak bisa kita letakkan di sini kan. Tetapi kalau seandainya tulisannya, kadang ada kertasnya saja M4 tetapi tulisannya tidak sampai M4, hanya sampai A4, mungkin sampai seperti ini teman-teman. Bisa kita letakkan di sini. Bisa kita memfotokopi di sini. Maksud saya yang tidak bisa tersebut tulisannya sampai ke M4, sampai di bawah ya teman-teman, ukuran M4, jadi tidak bisa kita memfotokopi di sini. Kalau kertasnya saja yang M4 tetapi tulisannya sampai A4, bisa kita memfotokopi di sini. Walaupun sudah laminating ya teman-teman. Untuk M4 yang sudah laminating, kalau tulisannya sampai A4 bisa kita fotokopi di sini. Kalau A4 yang sudah laminating tetap bisa di sini teman-teman, tetap masuk. Itu khususnya untuk M4 saja yang tidak bisa, yang tulisannya lewat dari kertas A4 ya teman-teman. Ini untuk kaca scan-nya menggunakan A4. Ini untuk kaca ADF ya tadi teman-teman ya, kaca ADF yang keluar dari sini tadi. Ini setelah itu untuk tombol-tombolnya teman-teman tidak terlalu banyak, menurut saya simple. Ini tombol stop, ini tombol start, ini tombol tambah untuk berapa lembar, 1 lembar, 2 lembar atas. Ini untuk tombol mengurangkan. Ini tombol clear kalau kita ingin kembali. Ini tombol menu, ibaratnya seperti pengaturan ya teman-teman. Ini OK. Ini tombol option juga pengaturan. Ini tombol 2 in ide copy, maksudnya ini memfotokopi bisa menjadi 4 lembar. Ini kita tekan ini teman-teman, satu kertas 4 lembar. Nanti ada caranya tersebut untuk kita memfotokopi satu kertas 4 lembar, bisa di sini. Ini scan. Scan ini kalau saya biasanya menggunakan WiFi ya teman-teman. WiFi-nya tidak perlu yang ada kuota, maksudnya ada alat WiFi saja teman-teman, kita konekkan. Bisa kita men-scan di sini. Tetapi kita menggunakan aplikasi di Android ya teman-teman. Kita mengaturnya di Android. Kalau kita pakai WiFi, ada nama aplikasinya Brother kalau tidak salah teman-teman. Setelah itu ini ada tombol on off-nya. Ini teman-teman tombol on off. Selanjutnya apa lagi ya? Ini hanya pegangan teman-teman. Ini juga ini pembuangan untuk anginnya, kipasnya kadang panas di sini, berarti uap panas di dalam ditarik keluar ya teman-teman. Itu saja teman-teman mungkin tentang printer Brother yang saya pergunakan pertama sekali untuk dengan modal saya dulu 7 juta ya teman-teman. Nah, modal 7 juta, tetapi saya sarankan lebih baiknya memakai stapel ya teman-teman, seperti di bawah. Karena saya pernah mencoba ampere saya ini 900, saya tidak pakai stapel. Saya colokkan listriknya, maka stok kontak yang itu teman-teman
kembali atau ampernya kembali teman-teman, tidak kuat. Saya tanya kepada yang penjual harus memakai stapol untuk mengatur apinya teman-teman. Jadi kalau kita pakai stapol, saya pakai watt 500 juga bisa untuk menghidupkan mesin broder ini ya teman-teman. Ini adalah mesin yang saya pergunakan, modal dulu 7 juta teman-teman. Setelah itu kalau teman-teman ada modal agak lebih, mesin yang saya pergunakan lagi yang ini teman-teman, Ysera. Ini adalah mesin yang terbaru yang saya pergunakan antara mesin-mesin yang ada. Ini adalah termasuk mesin induk kalau saya sekarang teman-teman. Ini untuk kaca scan-nya ini sudah M4 ya teman-teman. Jadi sudah bisa kita memfotokopi M4, kecepatannya juga sudah lumayan teman-teman. Jadi mungkin itu saja teman-teman video yang dapat saya berikan kali ini. Mesin yang saya pergunakan waktu dana saya masih 7 juta dulu. Ini adalah mesinnya. Ini adalah sebagai gambaran saja teman-teman, tidak saya sarankan atau tidak saya cegah, tidak saya larang atau tidak saya sarankan, tapi ini sebagai gambaran saja mesin yang saya pergunakan dulu ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat atau di YouTube atau untuk spesifikasinya atau di Google untuk spesifikasinya bagaimana ya teman-teman. Tetapi kalau kita ada modal lebih baik kita beli mesin yang agak besar ya teman-teman. Memang modalnya besar. Kalau tidak itu beli mesin mini tetapi yang sudah bisa M4 ya teman-teman. Seperti saya yang ini, Ysera sudah mesin mini tapi sudah bisa M4 untuk kaca dalam dan kaca luar. Biasanya kalau kita membuka usaha fotokopi ini, pertama-tama ya memang orang sepi teman-teman. Nanti kalau sudah orang kenal dengan kita, dia mulai memfotokopi, bisa memfotokopi M4. Kalau saya dulu baru-baru bisa memfotokopi kertas panjang, kadang sering ditanya teman-teman. Kalau kita untuk sekedar saja usahanya masih kecil-kecilan, menurut saya mesin ini juga sudah pas, tetapi kekurangannya tidak bisa memfotokopi M4 ya teman-teman untuk di dalam scan-nya ini teman-teman. Jadi mungkin itu saja teman-teman video yang dapat saya berikan kali ini berkenaan dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat channel YouTube Fotokopi. Modal 10 juta, mesin apa yang cocok? Saya tidak menyarankan mesin apa yang cocok, tetapi inilah mesin yang saya pergunakan. Yang mesin pertama itu modal 7 juta dulu. Ini sudah saya upgrade ke mesin yang ini teman-teman, mesin Ysera. Ini tidak bisa M4. Kalau Ysera sudah bisa M4. Selama saya memakai ini tidak ada kendala-kendala yang fatal menurut saya. Hanya mengganti tinta, kadang tulisannya atau hasil fotokopinya kurang terang atau lain sebagainya. Hanya itu saja teman-teman. Untuk di mesin belum ada kendala-kendala selama pengalaman saya teman-teman. Tetapi alangkah baiknya teman-teman bertanya lagi kepada pengusaha-pengusaha fotokopi yang lebih paham, lebih lama menggeluti usaha fotokopi, yang sudah paham tentang mesin fotokopi. Mungkin itu saja teman-teman video yang dapat saya berikan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah, baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja, karena saya tahu kesalahan itu sepenuhnya milik saya dan kebenaran itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Jangan lupa dibagikan video saya ini agar saya lebih bersemangat lagi mengupload video-video terbaru. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu usaha.